kita harus melawan pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para Habib Alawi. Caranya, kita jangan mempercayainya, jangan nurut, tunduk, dan patuh kepada mereka, dan jangan menjadi mukibinnya. Permasalahan tentang nasab para Habaib Alawi yang sampai saat sekarang ini masih banyak menjadikan pro dan kontra. Saya tidak ikut campur dalam urusan hal tersebut. Yang menjadi konsen saya adalah penyimpangan ataupun pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para Habib Alawi tersebut. Karena pada kenyataannya sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa apapun tentang para Habib ini yang saat sekarang ini menjadi perdebatan perbincangan di kalangan masyarakat. Memang MUI itu kalau yang melakukan penyimpangan ataupun penyesatan itu influencernya kecil, langsung sigap, langsung memberikan fatwa. Contoh, misalnya ada seseorang yang memakan daging babi dengan membaca bismillah, MUI langsung tampil memberikan fatwa. Tapi dengan hiruk pikuk para habaib yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat dan juga telah banyak melakukan penyimpangan, MUI juga nyatanya cuma diam. Ini bukti bahwa Majelis Ulama Indonesia itu mungkin saja takut kepada mereka. Nah, kita harus melawan pembodohan yang dilakukan para Habib tersebut. Jangan takut, karena pembodohan itu akan merusak agama Islam sendiri. Contoh, ada seorang Habib yang berceramah mengatakan yang pada pokok intinya itu adalah begini: kalau kita mencintai seorang Habib atau cinta kepada para habaib, meskipun ibadah kita itu berantakan, tetap akan dijamin masuk surga. Ini kan penyesatan dan pembodohan. Dikatakan di dalam ceramahnya, ada seseorang yang namanya Maman meninggal. Maman ini penjual kacang, tiba-tiba meninggal, entah apa sebabnya. Dan pada saat meninggal itu, karena dekat dengan para Habib, karena selama ini baik dengan Habib, diberikan surat oleh Habib, dan Habib itu mengatakan, Maman, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat munkar nakir, tidak usah jawab, berikan surat ini dari saya, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ini kan sudah termasuk kategori penyesatan dan penyimpangan, ataupun juga pembodohan kepada kita. Tetapi ya itu tadi, kenyataannya Majelis Ulama Indonesia MUI cuma diam saja. Bahkan masih banyak pembodohan atau doktrin-doktrin yang dilakukan oleh para Alawi. Ada satu lagi contohnya ini ya, kalau seorang muslim hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis itu belum cukup, tetap akan sesat dan akan masuk neraka kalau tidak mencintai Habib. Ini kan penyimpangan dan pembodohan. Padahal itu semuanya dilakukan, para Habib itu ingin untuk mendapatkan kemudahan dan kemuliaan, mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Itu saja sebenarnya. Nah, mereka melakukan pembodohan-pembodohan kepada kita. Nah, kita harus cerdas, jangan terus patuh tunduk pada mereka. Apalagi saat sekarang ini mereka sudah terbongkar kedoknya bahwa nasabnya tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi. Meskipun di awal tadi saya sudah katakan, saya tidak mempermasalahkan tentang nasabnya.
Yang saya konsen adalah tentang penyimpangan ataupun pembodohan kepada kita-kita. Memang menurut berita ada beberapa habaib yang sudah melakukan tes DNA. Itu haplogrupnya G, dan ini berarti tidak sesuai dengan atau sebagai keturunan Nabi, karena kalau Kanjeng Nabi itu haplogrupnya C, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa para habib, dan semua haplogrupnya yang sudah tes DNA itu G, berarti sudah menjadi titik terang bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Karena dari ilmu biologi, ilmu sejarah juga mereka tidak nyambung, yang menunjukkan sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Nah, itu biarlah ada bagian yang mengurusi tentang hal tersebut. Nah, concern saya memberikan penjelasan kepada Anda semuanya untuk jangan mempercayai apa yang dilakukan pembodohan oleh para Alawi itu. Yang salah satu contohnya ya tadi, membual, kalau tidak mencintai Habib dipastikan akan masuk neraka meskipun sudah ibadahnya baik. Tapi meskipun ibadahnya berantakan, dijamin masuk surga kalau cinta kepada Habib. Ini kan betul-betul pembodohan, dan seharusnya MUI turun memberikan fatwa, jangan diam-diam saja. Bahkan yang menyakitkan kepada kita semuanya, seperti apa yang telah diungkap oleh Guru Gembul saat di depan RA. Kita orang kampung dari kecil belajar ngaji kepada Ustadz kampung, Kiai kampung. Ustadz dan Kiai tersebut sangat kita hormati. Tetapi fenomenanya dijelaskan oleh Habib saat sekarang ini, bahwa kepala Habib yang maksiat itu jauh lebih mulia daripada kepala sorban seorang kiai yang alim sekalipun. Kurang lebihnya seperti itu yang dikatakan oleh para Alawi. Ini kan sungguh menyakitkan. Bagaimana orang-orang yang kita hormati ternyata menurut mereka itu tidak ada apa-apanya dengan Habib yang maksiat. Bagaimana kita nggak sedih kalau mendengar hal seperti ini? Apakah kita nggak sakit akan omongan-omongan yang seperti ini? Padahal itu semuanya adalah pembodohan yang dilakukan oleh mereka itu tujuannya untuk mendapatkan kemudahan dan kemuliaan. Tapi sungguh sangat jauh keterlaluan. Nah, kita semuanya harus berpikir dengan menggunakan akal sehat dan harus melawan pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh mereka. Caranya kita jangan percaya kepada mereka. Doktrin-doktrin mereka itu kita anggap sampah saja. Apalagi kita jangan sekali-kali menjadi mukibinnya. Itu caranya demikian untuk melawan pembodohan mereka itu. Karena penyimpangan, pembodohan yang dilakukan oleh mereka itu sudah sangat keterlaluan. Anda harus sadar tentang hal ini. Meskipun saya tidak mengungkapkan, tidak mengatakan di dalam video ini, banyak itu penyimpangan, penyesatan, pembodohan doktrin yang dilakukan oleh para Alawi itu banyak. Anda bisa melihat itu, bisa mencarinya sendiri video-videonya di YouTube. Saya rasa tidak panjang lebar. Pada intinya, kalau tentang nasab, saya tidak turut campur. Mereka nyambung ataupun tidak sebagai cucu Nabi, masa bodoh buat saya. Konten saya hanyalah akan saya lawan, saya perangi perlakuan pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para Alawi tersebut. Saya rasa demikian saja, dan semoga Anda juga bisa menggunakan akal pikiran yang jernih. Jangan tunduk patuh begitu saja kepada mereka yang jelas nyata-nyata melakukan pembodohan terhadap diri Anda semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank